kabar? Sehat. Hey, ini dia nih, Chef Budi. Buat kamu yang di Inggris pastinya udah tahu dong, kemarin ada Master Chef. Chefnya orang Indonesia. Dan kebetulan ini jam berapa, Chef? Jam 8. Sekarang jam 8 ya. Baru pulang kerja, jadi tadi tuh saya udah makan di restoran Pak Jukni. Kenal dong Pak Jukni ya, sama pasti, Ismi. Pasti, yes. Nah, ya. nanti videonya tonton juga ya, saya udah makan bakso di Pak Jukni. Karena ini chef kebanggaan Indonesia. Amin, amin, amin. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang gimana Chef Budi bisa berlaga di Master Chef. Oke. Kita ngobrol di sini dulu atau kita mau nyari tempat lainnya? Silakan terserah aja. Oke, kita cari tempat lainnya ya untuk duduk-duduk sebentar saja ya. Oke? Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Teman obrol-obrol kita kali ini bersama dengan Chef Budi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik ya. Jadi Chef Budi ini adalah satu-satunya chef Indonesia yang ikutan Master Chef UK. Nah kita pengen kepo dong, Chef itu mulai dari daftar bulan apa sampai final gimana? Itu aja dulu. Sebenarnya keinginan untuk masuk kompetisi seperti itu udah agak lama, dan saya udah coba apply sejak beberapa tahun yang lalu, 2 kali, cuma gagal. Tapi saya nggak berhenti. Saya orangnya kalau belum berhasil ya coba lagi, kenapa enggak ya kan? Toh gratis kan apply-nya. Bulan Februari apply, bulan Maret udah ada screening test, just to be called by orang-orang TV, dan untuk tanda tangan kalau kita interview itu kita udah tanda tangan, nggak boleh kasih tahu ke siapa-siapa. Oh, jadi ini rahasia. Rahasia, ya, rahasia. Nah, aku mau ngomongin soal rahasia nanti ya. Terus. Jadi kita nothing to lose, kita coba antusias, mereka call 1 kali, terus mereka tanya kenapa harus aku. Kenapa mereka harus pilih aku? Dan aku harus bisa menjual diri sebenarnya kan. Tanda kutip. Iya itu dia. Apa keahlian aku? Apa yang bisa aku offer untuk acara series tahun ini itu berbeda dengan series tahun sebelumnya. Jadi aku bilang Indonesia itu sebenarnya bisa menawarkan jutaan cita rasa buat kulinerinya. Jadi itu ada interview mendalam ya? Kayak gitu. Maret ada lagi orang telepon, tapi nggak saya angkat karena karena kita nggak tahu siapa. Kita nggak tahu nomor siapa. Terus mereka email, nanyain kalau aku masih berminat nggak. Aku bilang ya of course aku masih berminat karena ini the biggest dream sebagai seorang chef kan, ikut kompetisi kayak gini ya kan. Second interview juga sama aja, 2 kali interviewnya? 5 kali. 5 kali pemirsa, 5 kali. Second interview ditanyain waktu pandemik ngapain, dikasih kesempatan sama Gusti Allah gitu ya, dikasih jalan, kita buka take away. Selamat pagi Pak Budi, ini dari London terus langsung ke sini. Iya. Jadi ini produknya apa nih? Ini produk pertama di launching pertama. Aku punya soto ayam Madura gitu. Wis mantap. Ya, yang fresh kita udah potong. Itu. Oke, sip. Ini mau delivery mana aja nih area sini? Biasanya sih cuma ada Mbak Ros sama 1 teman saya. Dan aku bilang sama mereka, dan mereka ternyata ada klik interest gitu loh. Sebentar aku potong dulu nih soal take away. Percaya nggak waktu itu kita kan mau interview nih. Jadi ini sebenarnya kita kita sering banget ketemu ya. Saya pernah interview Chef Budi, nanti linknya di pojokan atas. Itu awal-awal pandemi waktu masih jualan online. Kemudian di ISMI kita pernah ketemu. Videonya juga ada di ISMI. Kemudian kemarin di Oxford cooking demo. Jadi kita udah sering banget. Nah ngomongin soal sampai Chef Budi ini nganter makanan dari London ke Leighton Buzzard, berapa menit itu? Itu kayaknya 70 menit. 7 menit ya, terima kasih Suhu, terima kasih nganterin makanan loh. Jadi hari ini udah berapa orderan nih Chef? 27 order itu padahal nggak nyangka gitu loh. Tadinya cuma mau kasih teman, mau kasih beberapa teman yang bule gitu loh. Karena aku mau coba informasiin kalau aku punya produk bagus Indonesia. Oke. Udah gitu nantilah lihat videonya. Kita masuk sebentar. Nih,
Jadi ini Waalaikumsalam. Ini special order nih ya. Kita punya 2 soto nih sama kuahnya juga 2. Yuk bisa tolong ambilin kuahnya karena Pak Budi mau langsung nganterin lagi. Kita jadi delivery person hari ini. Terima kasih. No, ini cukup untuk sekeluarga. Cukup. Untuk. Dan ini 400 gram. Berapa gram? 1 kilo lebih. In total semuanya 1 kilo 150. 1 kilo 150 cukup untuk sekeluarga tanpa nasi. Tapi kita mau makannya pakai nasi aja ya. Iya, Pak Budi terima kasih Sama-sama, banyak sama-sama. ya. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anyway, itu lagi semangat-semangatnya jualan online kan? Alhamdulillah sih banyak, sampai sekarang pun banyak yang order. Terus aku bilang aku lagi konsentrasi sama kerjaan baru. Oke. Balik lagi ke interview keberapa sampai final? Interview kedua itu kita talking about takeaway dan mereka interesting. Yang ketiganya dengan dua orang TV, tetap pakai Zoom. Kita udah ketemu muka tuh ya ketiganya. Terus ada interview keempat. Nah, interview keempat aku udah disuruh bikin menu. Tapi again, waktu interview keempat mereka udah tahu menunya. Mereka cuma bilang, ini cuma sampai saat ini kita belum memutuskan bakal lanjut apa enggak. Lanjut apa enggak. Pertengahan Mei mereka bilang, Budi, kamu di shortlist di antara 48. Kan biasanya kan seriesnya kan 48. Ya, sebentar. Ini yang udah interview kelima 48, tapi yang di awal itu berapa? Menurut statistik mereka itu tahun ini itu ada sekitar 1.700 ya. Wow, 1.700 yang apply. Yang apply 1.700. Dari tahapan yang sampai interview kelima 48. Oke. Nah, udah gitu gimana? Terus sampai itu pun mereka belum bilang itu belum pasti. Itu Mei ya? Ya itu Mei, pertengahan Mei, terus akhir Mei dah. Itu pasti banget mereka calling, nggak interview lagi calling. Budi, we decided that you are in the Master Chef. Wow, apa rasanya? Oh my God, aku langsung kayak duduk lemes, gitu kan. Lepek ya? Gemes terus terang, seneng banget gitu ya kan. Nggak nyangka gitu lah. Dia bilang untuk diversity cooking, untuk lebih interest audience, mereka butuh emang dari benua lain juga. Oke. Dipotong dulu, jadi Chef Budi ini dari Pemalang? Dari Pemalang ya. Dan orang-orang udah tahu kalau ini Chef Budi dari Pemalang. Di YouTube saya juga kan udah ngobrol dari Chef dari Pemalang gitu ya. Boleh memperkenalkan diri dulu, Chef. Chef asal dari mana, terus ke Inggris tuh langsung ke London tahun berapa, dan kerjanya awalnya gimana bisa sampai ke sini? Oke, hai semuanya, nama saya Budi. Saya datang ke London tahun 2004, yang mana transfer dari satu perusahaan di Indonesia. Saya kerja di Four Seasons Hotel di Jakarta. Ini kita lagi di Piccadilly Circus, jadi ini ikoniknya London banget, dan Chef Budi kerjanya di belakang situ. Ya, sekitar 100 meter dari Piccadilly Circus. Nah, kita sekarang tuh janjian tuh sama Chef Budi tuh pulangnya agak telat, karena apa tadi, Chef? Alhamdulillah dipercaya untuk handle 2 restoran di Fortnum & Mason. Itu institusi yang udah 300 tahun. Very fine British institution. Institution itu bagian dari kerjaan Queen juga. Jadi Jadi mereka institusi ini tuh nge-service Queen juga. Iya. Wow. Kita ada tea Royal Blend. Itu kenapa dikatakan Royal Blend? Karena yang pertama bikin itu buat the Queen. Jadi itu Royal Blend. Terus ada lagi Prince William sama Kate married, terus dia having afternoon tea, dan itu tea pertama di blend sama ahli tea Fortnum & Mason. Hanya untuk tea itu ya? Jadi itu membuat very strong market. Jadi di saat tempat lain cuma bisa cater 20, 30, 100 ini maksimal. 200. Kita saat ini, minggu ini kita udah mulai di atas 500 setiap hari. Itu dari afternoon tea aja, tapi aku kan 2 restoran. Satu restoran kita bisa ada 150, 200. Tapi aku nggak kerja sendirian kok. Aku ada 37 orang di bawah aku di dapur, terus ada 35 orang di service. Jadi everything is better. Kita lompat-lompat nih karena saking tertarik banget ya. Nah, sekarang balik lagi ke abis ikatan Master Chef. Apa reaksi teman-teman kantor? Apa dari awal tetap harus keep silent, tutup mulut, atau mereka bisik-bisik, Chef Budi masuk nggak? Kita pas udah dinyatakan aku berhasil, mereka kirim letter 1 minggu sebelum tayang. Kita nggak boleh bilang. Jadi teman-teman nggak tahu tuh. Nggak ada yang tahu. Tapi setelah kemarin tayang, apa reaksi mereka? Mereka surprise. Pas aku masuk, mereka pada girang banget ya, sama-sama chef kan. Mereka juga pengen banget seperti kayak gitu. Balik lagi.
udah interview kelima, terus sekarang mulailah pertandingan 48 orang break atau gimana? Enggak, after that one sign, mereka cuma ngambil yang tadinya 48 setiap season, karena pandemik mereka cuma ada 36. Setelah di-cut aku masih di situ, jadi aku masih dapat. Nah, gimana masuk studio? Deg-degan kah atau gimana? Kita gini ya Teh, aku orang dapur ya kan, Karena untuk diketahui kalau nonton Chef Budi itu nge-slice bread. Enggak bener banget kita banget ya kan. Pas syuting tuh deg-degannya seperti apa? Susah dibayangkan. Aku nggak sampai beberapa kameramennya sampai beberapa kali cut itu ya, karena shaking gitu kan. Waktu ngapil apa namanya scallop kan gitu. Oh, kali itu cepat banget karena aku pengen cepat selesai. Slow down, slow down. I think he's nervous. All what, 6 minutes? Ngomong-ngomong soal pemilihan menu ya, kemarin tuh ngambil menu dari Bali ya? Iya. Kenapa memilih itu? Karena Bali lebih dikenal daripada Indonesia itself, right? Orang sini pasti ketika aku tanya, have you been in Indonesia? No, have you been to Bali? Yes. Karena terkenalnya Bali, aku yang diangkat aku kasih bebek betutu Bali. Bebek betutu. Bebek betutu. Okay. Ya. This is Indonesian food, so I have to be very, very good at it. Head chef Budiono's Indonesian-inspired first dish is a Balinese spiced duck breast and a turmeric, ginger and lemongrass Balinese sauce. On his dessert, he's using an Asian type of squash. He's setting it a bit like a panna cotta. Oh iya, kemarin itu ada labu kuning ya. pakai gula Jawa dan gula Jawanya dari Indonesia. Dari Indonesia. Iya. Karena warnanya kan dark ya. Kalau gula sini kan nggak begitu dark. Jadi kemarin ingredient beberapa dari Indonesia. Karena pengen banget autentiknya keluar. Tapi emang lain kok ya. Iya lain hasilnya. How do I say in Indonesian, I love that? Saya suka. Saya suka. I'll tell you, I absolutely love that. I think that is really, really clever. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena saya mau ngobrol lagi dengan para diaspora Indonesia di luar negeri atau di Inggris.